Halo guys, ketemu lagi di Hot di Channel. Di video kali ini saya akan membagikan resep kue talam khas Tarutung. Sebelum dimulai jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Serta loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari saya. Terima kasih. Hai geng, selamat datang kembali di Hoti Channel. Nah, sama seperti di judul, hari ini kita mau bikin makanan khas daerah lagi, yaitu kue talam khas Tarutung, tapi dengan dua versi. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media atau grup yang kalian punya. Sekarang kita lanjut ke tutorial. Nah, yang pertama kita mau ke versi yang singkong dulu. Di sini ada singkong 1 kilo. Jadi ini tuh udah di blender. Pertama tuh diparut dulu biar nggak ngerusak blender karena kan tekstur dari singkong itu keras. Jadi dia mungkin bisa merusak blender gitu. Ini bentuknya seperti ini yang udah di blender, dia udah jadi halus. Kemudian di sini ada 500 gram gula aren. Nah, kalau kalian mau masak ini dipastikan gulanya gula aren ya, jangan gula merah karena gula merah sama gula aren itu lebih pekat warnanya si gula aren gitu. Kemudian di sini ada daun pandan yang sudah disimpul. Jadi disimpul biar rapi gitu pas kita nanti masak. Kemudian untuk ngukus si singkong ini kita membutuhkan 800 ml air. Untuk nyairin untuk mencairkan si gula aren ini kita butuh 200 ml air. Nah, tapi sebelum kita kukus, jangan lupa kasih jempol dulu untuk video ini. Sekarang kita mau cairin gula arennya dulu menggunakan 200 ml air. Nah, ini kita cairkan dulu gula arennya. Diaduk-aduk sampai dia semuanya tercampur rata ya. Setelah gula arennya dicairin, jangan lupa disaring karena kotorannya banyak. Gula arennya dingin, gula aren yang dicairkan dingin, kita tambahkan ke si singkongnya. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kita tambahkan air. Lalu diaduk lagi. Kemudian kita kukus kurang lebih 40-50 menit. Nah, sekarang kita kukus. Ini kalian ngukusnya bisa pakai loyang yang stainless ya, kalau nggak pakai cetakan yang dari beling, asal jangan dari plastik aja gitu. Ini kita kukus 40 sampai kurang lebih 1 jam. Nanti di pertengahannya sekitar 30 menit dia udah dikukus, kita aduk lagi karena kan gula arennya itu nggak tercampur rata sama singkongnya, jadi dia tercampur rata. Pas di menit ke 30 kita harus buka dan diaduk-aduk sampai rata. Nah, sambil menunggu si versi pertama yang singkong dikukus, kita ke versi kedua yaitu menggunakan tepung beras. Nah, sebenarnya resep aslinya itu menggunakan tepung beras. Di sini kita menggunakan tepung berasnya 200 gram, merek Rose Brand. Kalian mau pakai merek apa aja boleh. Lalu ada gula aren 400 gram. Nanti ini dicairkan menggunakan daun pandan yang udah disimpulkan seperti ini. Kemudian ada garam 1/4 sendok makan, ini seperti ini. Kemudian nanti untuk menggabungkan si gula aren dan yang udah dicairkan dengan si tepung beras ini, kita menggunakan 500 ml air. Nah, sekarang kita mau cairin si gula arennya dulu. Nah, sama dengan di versi pertama, setiap gula aren yang dicairkan itu harus disaring biar sisa kotoran dari gula aren yang nggak bisa hancur
pas dicairin itu nggak ikut gitu. Untuk versi yang kedua ini, yang tepung terigu ini, dia nggak dikukus ya, jadi dia cuman dimasukin air sama gula aren aja, terus diaduk-aduk sampai dia mengental. Nah, sekarang kita masukin tepung berasnya ke wadah, kemudian garam, kemudian ini si gula aren yang udah dicairin jangan langsung dimasukin dulu gitu, kita campur dengan air biasa dulu sedikit demi sedikit, kemudian diaduk biar tepungnya nggak ada yang ngegumpal. Diaduk lagi sampai rata, sampai tepungnya itu dipastikan gak ada yang ngegumpal ya. Kemudian kita masukin si gula aren yang udah dicairin tadi. Diaduk lagi sampai rata. Kemudian tambahkan daun pandan, lalu dimasak. Nah, ini kita masak menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk ya. Jangan berhenti diaduk, karena nanti kalau misalnya dia berhenti diaduk, dia matangnya tuh nggak rata dan nggak halus gitu. Jadi ini kita aduk-aduk sampai dia nanti kental dan bahannya semuanya tercampur. Nah, sekarang dia udah 30 menit berlalu, jadi kita aduk kayak gini nih, kelihatan kan? Jadi gula merahnya tuh gak tercampur rata gitu. Ini kita aduk, ini apinya masih nyala ya, jadi kita aduk di atas api, di atas kukusan yang masih panas. Ini diaduk sampai tercampur rata semuanya. Nanti setelah tercampur rata, ditutup kembali, dikukus lagi sisa waktu 30 menit. Habis itu dia angkat deh, siap dihidangkan. Nanti kita mau bikin si yang gurihnya dulu ya, kalau ini udah matang. Nah, ini diaduk terus sampai rata. Nah, ini dia udah mulai mengental ya geng, terus diaduk. Nah geng, ini dia udah mulai mengental, aduk terus, jangan terlalu kental banget ya, karena nanti kalau dia udah dingin juga mengental lagi gitu. Jadi tergantung sih, sesuai selera kalian aja gitu. Tapi ini dikit lagi kita udah bisa angkat. Nah, ini udah matang, kita mau masukin ke dalam loyang yang udah diolesin minyak goreng. Nah, sekarang ini udah jadi kue talam yang versi pakai tepung beras. Jadi sekarang kita tinggal ngangkat si versi yang singkong. Nanti ini kita mau bikin toppingnya yang gurih, yaitu pakai santan, tapi santannya itu dimasak pakai tepung beras. Tunggu dulu ya, videonya belum selesai nih. Nah, sekarang kita ke topping atau ke bagian yang gurihnya untuk dua versi tersebut. Jadi versi singkong juga pakai, versi tepung beras juga pakai. Bahannya itu 100 gram tepung beras, kemudian 700 ml santan kental. Kalian boleh pakai santan instan kayak Kara atau Klatu gitu, kemudian ditambahkan air, jadi dia nggak terlalu kental banget gitu. Kemudian seperempat sendok makan garam, kemudian 1 buah daun pandan yang udah disimpulkan. Nanti kita masak sama seperti memasak yang versinya si tepung beras. Tungguin ya guys. Masukkan si tepung berasnya, kemudian si garam, kemudian si daun pandan,
Kemudian tambahkan santannya sedikit demi sedikit, diaduk dulu biar dia nggak ngegumpal. Terus nanti juga masaknya diaduk-aduk terus ya, jadi biar adonannya nggak ada yang gumpal-gumpal ngejerindel-jerindel gitu loh. Tambahin lagi. Kemudian tambahkan lagi sampai habis. Kemudian diaduk, lalu kita masak. Nah, ini kita masaknya dengan api sedang, terus diaduk-aduk, aduk terus sampai dia adonannya mengental, sama seperti lebih cair sih, lebih cair sedikit dibandingkan tadi yang versi pakai tepung beras. Nah, ini dia udah mengental seperti ini, teksturnya udah kental. Kalau kalian mau misalnya dia nggak mau terlalu kental, boleh seperti ini, udah bisa diangkat terus dituang di adonan singkong sama tepung beras yang tadi udah dimasukin ke loyang. Tapi di sini kita mau sedikit lagi dia lebih kental, baru kita angkat. Nah, yang versi singkongnya udah matang setelah kita kukus selama kurang lebih 1 jam. Jadi dia kayak gini nih, dia lebih lumer daripada si tepung beras tadi. Nah, seperti ini guys. Nah, ini kita mau masukin di wadah-wadah seperti ini. Kalau kalian mau taruh di loyang juga nggak apa-apa, tapi kita mau taruh di wadah kayak gini. Terus nanti setelah yang si gurihnya atau yang si putihnya matang, kita bakal taruh di atasnya, kemudian siap dinikmati deh. Nah, ini dia udah matang. Sekarang kita masukin, kita tuangin di yang versi singkong dulu. Jadi ini dia itu sama kayak bubur sumsum, geng. Bukan sama sih, tapi mirip rasanya gitu. Kemudian kita taruh di atas si versi tepung beras tadi. Dihiasin, diratain di atasnya. Nah, udah jadi. Ini yang versi singkong dan yang ini versi tepung beras. Kita mau lihat teksturnya. Ini tepung beras lembut banget. Nah, seperti ini guys. Ini dia dimakan dingin juga oke, dimakan panas-panas alias anget-anget juga oke. Jadi dia tuh kayak lembut banget teksturnya. Rasanya juga pasti enak. Sekian dulu videonya. Selamat mencoba guys.